Pertama berkaitan dengan kaum muslimin juga ya tentunya wajiblah mempelajari manhaj sahabat, manhaj para sahabat dalam beragama agar terlindungi akidahnya, ibadahnya dan seterusnya agar terlindungi, kan begitu. Jadi manhaj itu sebagai perlindungan gitu dari agama kita atau melindungi agama kita, melindungi akidah kita, melindungi ibadah kita, muamalah kita dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi wajib belajar ilmu yang benar, manhaj yang benar, agar tahulah ya siapa yang mungkin berada di atas manhaj yang benar, siapa yang telah menyimpang dari manhaj yang benar, kita bisa tahu dengan ilmu manhaj itu. Nah, kemudian yang kedua tentu bertanya ya, bertanya kepada ustadz yang terpercaya untuk mengetahui ya tentang manhaj begitu, atau orang-orang yang mungkin ya ini samar bagi kita, tidak samar bagi ustaz tersebut. Nah, kita bertanya kepadanya tentang si fulan itu bagaimana dan seterusnya, mungkin bisa seperti itu. Atau dalam hal belajar ilmu agama, kepada siapa kita belajar ilmu agama. Nah, ini harus ada rekomendasi yang jelas. Jangan sampai di zaman kita sekarang ini orang bebas-bebas saja kepada siapapun bisa belajar agama, ya nggak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Ya, lihat ya di zaman dahulu orang soleh itu hampir semuanya orang soleh. Tapi apakah semua mereka itu bisa diambil agamanya atau belajar kepadanya? Ya tidak. Tidak. Lihat dari kalangan sahabat, tidak semua para sahabat mengajarkan ilmu agama, tidak. Hanya tokoh-tokoh para sahabatlah atau ulama dari kalangan para sahabatlah yang mengajarkan ilmu agama. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ya, sahabat-sahabat Nabi lainnya. Atau jelaslah di atas mereka semua adalah khulafaur rasyidin yang 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang keilmuan mereka tidak diragukan lagi, dan sahabat-sahabat yang lain yang mendakwakan agama yang mulia ini, sahabat Mu'adz, sahabat Hudzaifah, ya, dan yang lainnya itu. Nah, mereka ya tegak ya untuk mendakwakan agama yang mulia ini, mendakwakan agama Islam. Jadi enggak semua sahabat ketika itu juga dikatakan sebagai ulama, enggak. Betul, hampir semuanya orang berilmu. Pada dasarnya mereka telah berada di atas puncak ilmu dan amal, tapi enggak semuanya juga dikatakan ulama masalahnya. Ya. Jadi ilmu itu yakni bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang tingkatan keilmuannya Masya Allah seperti Abu Bakar Siddiq yang tidak diragukan lagi keislamannya, keilmuannya, ketakwaannya, kesolihannya, kan begitu. Nah, itu sebagai contoh. Itu sebagai contoh. Jadi dalam hal ini hendaknya kita selektif lah dalam belajar ilmu agama. Selektif dalam belajar ilmu agama. Ya, wallahu taala alam. Tidak semua orang kita datangi untuk belajar ilmu agama, harus dilihat terlebih dahulu. Apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi di zaman sekarang ini perlu kita berhati-hati, karena Nabi juga sudah memberikan peringatan tadi, seperti kabut dukhan yang menyelimuti umat Islam, ya, yang menyelimuti umat Islam. Du'atun ala abwabi jahannam, para dai, para penyeru yang menyeru masyarakat kepada pintu-pintu neraka jahannam. Mereka kulitnya sama dengan kita, bahasanya pun sama dengan kita, namun mereka menyesatkan umat. Mereka mengarahkan umat kepada penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini banyak di zaman sekarang. Banyak di zaman sekarang ini, dan Nabi sebutkan mereka itu adalah kaum ruwaibidah. Apa itu? Orang bodoh yang bicara tentang agama. Itu banyak di zaman sekarang. Banyak sekali di zaman sekarang, begitu ya. Dan juga termasuk ya orang-orang yang memang tidak mumpuni ilmunya atau masih awam sebenarnya, namun ya nekat untuk menyampaikan ilmu agama ini. Ya, apalagi kalau sudah digelari ustadz, ya, terutama oleh kaum ibu-ibu nih, gampang sekali ya mencap seorang itu ustadz misalnya. Dari mana?
Ya, dari mana? Ya, misalnya seorang dokter, ya keilmuannya akan diketahui oleh dokter juga kan? Oleh dokter lagi, kan begitu? Yang setaraf ilmunya lah begitu, atau di atasnya begitu, akan dapat diketahui. Lalu bagaimana mungkin orang awam mencap si fulan sebagai dokter? Kan aneh, hal yang aneh. Dan ini terjadi. Ini terjadi di zaman kita, di negeri kita ini. Di antara orang yang belum mumpuni ilmunya, sudah berani dia untuk mengajar, sudah berani dia untuk berdakwah, padahal masih jauh lah dari harapan, masih jauh dari harapan. Nah ini berkaitan dengan ruwaibidah, kata Nabi, as-safih yatakallam fi amril ammah. Orang bodoh namun sudah berani bicara tentang masalah umum, masalah umat, masalah agama ini. Nah ini terjadi di zaman kita sekarang ini, atau dengan ungkapan-ungkapan yang lain lah ya, ungkapan-ungkapan yang semisal dengan ruwaibidah. Dan inilah zaman kita ini, akhir zaman, ya termasuk dari akhir zaman. Wallahu ta'ala alam.